dengan bahasa ngopi ini kemudian tidak lagi menikmati secangkir kopi, tapi di secangkir kopi di setiap hisapannya ada tema-tema menarik untuk kita bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ESTV yang berbahagia dimanapun Anda berada saat ini. Pada kesempatan ini adalah hari yang sangat istimewa karena saya sudah didampingi oleh seseorang yang tidak asing dan sangat familiar di kalangan masyarakat, terutama masyarakat Lamongan. Beliau adalah Gus Mubin, yang terkenal dengan Mubin Wongnya, seorang aktivis, seorang akademis, dan juga mempunyai banyak track record yang sangat positif di khalayak umum, terutama di KNU-an, karena saat ini beliau juga adalah seorang yang menjabat sebagai Ketua Lazisme PCNU Lamongan. Ini kita akan membahas sesuatu yang sangat up to date. Kita tahu semua bangsa Indonesia sebentar lagi, pada beberapa hari lagi atau kita hitung dalam beberapa jam lagi, akan memperingati suatu hari yang sangat istimewa, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-75. Tapi bedanya dengan tahun-tahun kemarin, itu hari ini kita dihadapkan dengan sebuah fenomena yang cukup menyita pikiran, menyita tenaga, juga menyita apapun lah yang ada di sekitar kita, yaitu di masa-masa pandemi. Nah, kira-kira ini menurut Gus Mubin, Gus Mubin ini apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia ini dengan masa seperti ini, memperingati kemerdekaan tanpa mengurangi esensi dari peringatan kemerdekaan itu sendiri. Kira-kira bagaimana pendapat Gus Mubin terkait dengan situasi saat ini? Dan saya sapa dulu Gus Mubin. Selamat sore. Selamat sore, Pak Afif. Silakan Gus, disampaikan Gus. Terima kasih. Ngopi, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, khususnya pemirsa ESTV Universitas Islam Lamongan yang kami banggakan, materi pembicaraan kita sengaja saya minta diambil di kantin kampus agar pembicaraan kita ini tidak terlalu tegang dan tidak terlalu serius tanpa harus menghilangkan esensi pembicaraan materinya. 75 tahun, hampir separuh lebih, kita akan menuju 1 abad. Tadi dikatakan oleh Pak Afif bahwa hari ini kita merayakan agak sedikit berbeda, gitu Pak ya. Di sini yang menjadi menarik untuk kita bicarakan, pembedanya itu sebenarnya pada jenis perayaannya. Dari sisi lain pembedanya juga, kalau waktu normal kita bisa berfoya-foya, merayakan karnaval, mengeluarkan kreativitas dan aktivitas yang penuh dengan kemeriahan. Di sisi lain kita sedang diminta untuk mampu memaknai kemerdekaan ini, merayakan kemerdekaan ini dengan segala keterbatasan, kebebasan dalam merayakan. Tapi intinya dalam peringatan HUT RI ini, apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana memahami keadaan dan situasi. Nah, situasinya seperti ini dan keadaan seperti ini, maka jalan satu-satunya adalah mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini normatif, secara normatif. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita jaga jarak. Kita jaga jarak, menggunakan masker saya ini dan yang saya pakai ini belum standar nasional sebenarnya, karena sedang berbicara biar intonasinya jelas, jadi agak sedikit saya turunkan. Nanti setelah syuting nanti akan saya kembalikan. Jadi dalam era seperti ini, pemirsa yang ada di rumah, bahwa nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme ini tidak boleh ada pembeda dalam situasi dan kondisi apapun. Karena nasionalisme dan patriotisme itu sebenarnya ada dalam hati, bukan dalam umbul-umbul atau ucapan meme dan banner dan lain sebagainya, tapi dalam aplikasi kehidupan, memahami, menempatkan, bahkan mampu menempatkan ideologi bangsa ini menjadi kekuatan utama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan hilangnya perayaan. Perayaan sebenarnya kita ambil dari esensi. Kalau perayaan yang di hari normal itu kan ada karnaval, ada lomba-lomba dan lain sebagainya. Tapi
kita coba memberikan perayaan dalam hati, perayaan dalam kehidupan, agar mampu memeriahkan kemerdekaan ini dengan menumbuhkan, memunculkan nasionalisme dan patriotisme Dalam hati. dalam hati yang kemudian kita wujudkan dalam perilaku. Nah, caranya seperti apa? Di antaranya mungkin yang tidak kena pandemik itu kan mengibarkan bendera sepenuhnya di depan rumah. Yang aktivis PMII berarti bendera PMII-nya juga dipasang, yang NU, yang Muhammadiyah, yang HMI, yang GMNI, silakan. Ini menjadi pembelajaran. Ini bagian dari nasionalisme kita. Kita berproses di mana kita dalam satu naungan merah putih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga nanti kita lanjut dengan diskusi saja Pak Afif biar ya ngopi kita ini yang jangan pernah membedakan bahwa hari ini kita tidak ada pembedanya memang. Kemerdekaan artinya dalam nilai kemerdekaannya. Kalau kemudian kita merasa wah tidak bisa karnaval, tidak bisa lomba dan sebagainya, kita berarti terbatas pada seremonial, pemirsa. Nah kalau dalam hal seperti ini masih kita tetap kreativitas dalam wujud apapun nanti. Tetap protokol nanti menjadi pertimbangan utama sehingga tidak ada kesan bahwa hari ini kebebasan merayakan ini terenggut oleh keadaan. Berarti Karena ini seperti sesuatu yang bisa menjadi testimoni buat seluruh bangsa Indonesia. Kalau kita diukur apakah selama ini kita memperingati kemerdekaan itu hanya karena adanya suatu perayaan-perayaan yang sifatnya dohir, ataukah itu sampai hati kan begitu. nah, Jadi kalau memang ternyata dengan adanya pandemi ini kemudian kita tidak semangat untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan, berarti selama ini kita terbujuk, kita tertipu hanya karena seremoni, bukan karena kemerdekaannya. Begitu, Pak Ubin kira-kira? ya bukan kira-kira memang kenyataan seperti itu. Bahkan bermunculan kita ndak ikut perang, merayak karnaval saja ndak ikut, kita ndak ikut perang. Lomba-lomba saja tidak diikuti sehingga ada peraturan desa, RT, Karang Taruna dan sebagainya mendesain sedemikian rupa pada dasar untuk mengingatkan pembelajaran mensyukuri nikmat kemerdekaan. Tidak ada salahnya memang, tapi kemudian sekarang merasa terenggut untuk memeriahkan ini kan, oh berarti selama ini yang kita rayakan itu bukan memunculkan nasionalis patriotis, tapi memunculkan perayaannya, kemerdekaannya. Belum lagi nanti muncul kita merdeka secara peperangan tapi tidak merdeka ekonomi, tidak merdeka sosialnya, tidak merdeka pendidikannya dan sebagainya. Ini narasi-narasi ini selalu muncul. Nah munculnya ini ya karena belum tuntas saja kita ngomong patriotis nasionalisme ini. Nah momentum Agustus, momentum 17-an itu untuk mengingatkan kembali. September ada apa, kemudian menuju pada bulan Oktober, proses melihat sejarah ini juga penting. Tidak akan ada kemerdekaan kalau tidak ada 22 Oktober yang selama hampir 70 tahun sejarah ini sengaja tidak diungkapkan ke permukaan. Itu nanti kita harus adakan segmen lagi untuk membongkar yang di bulan-bulan ke depan, hari-hari yang penting di Indonesia ini. Hari ini kita sekarang fokus di kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Nanti berarti setelah Agustus, September, Oktober itu kan November bahkan ya, 10 November apalagi itu. Iya. Nah, nanti kita terus akan mengungkap itu dengan tentunya dengan situasi dan kondisi yang melihat keadaan kan begitu. Artinya Pak Afif, sejarah itu tidak boleh kita membicarakan ini bertahap. Tapi membicarakan satu sejarah ini harus utuh. Diambil dari sebab musabab, kemudian keterkaitannya antara kejadian itu. Maka ketika ngomong kemerdekaan, kita harus ngomong setelah 17 Agustus 45 itu kan hampir nyaris hanya 3 bulan kemerdekaan ini didapat. Setelah itu ada pengkhianatan, kemudian ada serangan yang kita kenal dengan istilah pasukan gabungan itu namanya Sekutu. Nah, pasukan sekutu mendarat di Surabaya itu, kemudian lahirlah resolusi jihad. Dari resolusi jihad itulah kemudian memproses bagaimana menyadarkan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Jawa Timur bahwa membela kemerdekaan bagian daripada iman.
nasionalisme dan patriotisme di sini inilah yang kemudian harus selalu terjaga tanpa melihat kondisi ini pandemik atau tidak. Nah, kira-kira begitu. Ya, luar Sampai ke 10 November yang zaman sebut tadi itu.